Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum saya masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika kalian udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, hari ini saya akan buat konten lagi ya teman-teman ya, bareng motor Satria FU. Oke, langsung aja kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas suatu topik. Ini sesuai dengan pertanyaan kalian, yaitu di konten kali ini saya akan membahas kelebihan yang dimiliki oleh Satria FU teman-teman. Oke, jadi seperti biasa akan saya bagi jadi beberapa poin. Poin pertama itu apa, poin kedua apa, dan poin ketiga dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kita akan membahas beberapa kelebihan yang ada di motor Satria FU ini teman-teman. Dan BTW ini sesuai dengan pengalaman saya, dan utamakan kalian tonton videonya sampai selesai ya, agar tidak terjadi salah paham di akhir video nanti teman-teman. Oke. Jadi untuk kelebihan yang pertama atau poin pertama, kelebihan di motor Satria FU itu adalah handling teman-teman. Handling tuh maksudnya gimana bang? Oke, di sini saya akan jelasin ya. Jadi jujur saja motor ini itu handlingnya enak teman-teman. Enak tuh dalam artian gini. Jadi secara tidak langsung, menurut saya ini adalah motor yang paling nurut ya. Nurut itu dalam artian tergantung maunya kita itu seperti apa. Motor ini termasuk motor yang nurut teman-teman. Dan nurut itu dari segi handlingnya juga. Handling motor ini dia itu bisa menyesuaikan. Menyesuaikan itu dalam artian ya, kalau semisal kita pakai cornering atau kita pakai miring-miring sedikit, motor ini juga it's okay, overall enak teman-teman. Dan juga pada saat kita misalnya belok ke kiri atau ke kanan dalam posisi yang benar-benar miring, motor ini tuh masih enak teman-teman. Kalau saya pribadi, jujur saja saya jarang ya untuk cornering itu. Mungkin sekali dua kali saya pernah nyoba. Dan yang bisa saya simpulkan atau saya ambil kesimpulan di sini, motor ini handlingnya memang enak teman-teman. Dan juga dari posisi stangnya, dia itu jarak antara kanan dan kiri itu dia menurut saya juga cukup enak dia. Jadi tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat teman-teman. Dan juga dari radius putar, motor ini kan versinya versi naked. Jadi ya kalau naked itu ya lebih enak teman-teman. Gitu. Jadi itu tadi ya, untuk poin pertama adalah handling ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita next ke poin kedua teman-teman. Oke. Jadi untuk poin kedua, kelebihan dari motor Satria FU ini yaitu dari mesin teman-teman. Wah, kalau mesin ini saya senang sekali ya kalau semisal bahas-bahas soal mesin ini. Oke. Jadi kalau untuk motor Satria FU, di sini saya sedikit jelaskan. Motor Satria FU ini dibekali mesin 150 cc 4 tak, dan mesinnya itu sudah DOHC teman-teman.
Apa itu DOHC bang? Nah kalau DOHC nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan secara detail ya. Takutnya nanti durasinya terlalu panjang. Intinya motor ini motor yang sudah dibekali dengan mesin DOHC teman-teman. DOHC 4 tak 150 cc. Dan kesimpulannya apa? Ya motornya kenceng teman-teman. Teman-teman silakan buktikan. Mungkin kalian yang lagi nonton video ini atau ada punya temen yang pakai motor Satria FU atau saudara kalian yang punya motor Satria FU, silakan kalian coba sensasi berkendara dan juga tarian dari motor Satria FU ini teman-teman. Wih gila bos, saya nggak bohong, tariannya tuh enak banget teman-teman. Dan 150 cc dia mesin DOHC itu biasanya dia tenaganya itu maksimal atau tenaganya itu bisa keluar semua itu pada saat di RPM atas ya teman-teman ya. Jadi motor ini ya kalau urusan mesin ya saya akuin jempol teman-teman. Mesinnya badak banget motor ini teman-teman. Mungkin dari kalian di rumah ada yang suka kecepatan, ya motor ini bisa kalian jadikan pilihan juga untuk kalian nyoba 150 cc DOHC teman-teman. Udahlah percaya bos sama saya bos, ini motor kenceng banget bos. Apalagi coba kalian di jalan lurus kalian coba, gila bos tariannya bos. Jadi kesimpulannya motor ini enak teman-teman. Dari sektor mesin itu enak dia, kenceng mesinnya. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita next ke poin ketiga teman-teman. Oke, jadi kalau untuk poin ketiga, kelebihan dari motor Satria FU ini mungkin dari kalian di rumah ada yang sependapat dan setuju dengan pendapat saya ini, yaitu bodinya teman-teman. Bodi motor ini kecil banget gila. Saya nggak bohong loh, ini bisa kalian lihat. Bodinya mini teman-teman, dia kurus bodinya. Terus kalau semisal kelebihannya motor ini kalau bodinya kecil apa bang? Ya kelebihannya kalau di macet-macet enak kalian nyelip-nyelip teman-teman. Jadi kalau misal ada macet-macet kalian nyelip-nyelip gitu, ini worth it sekali motor ini teman-teman. Karena memang saya sendiri biasanya kalau macet-macet di depan-depan itu biasanya kadang saya suka nyelip-nyelip teman-teman. Dan motor ini ya enak-enak aja pakai nyelip-nyelip karena memang bodinya itu kecil teman-teman. Kalau dibandingkan dengan Supra atau motor Jupiter MX, ini jauh teman-teman. Motor ini kecil banget. Dan juga ketika motor ini bodinya kecil seperti ini, itu dia kita ringan teman-teman. Jadi kita itu kalau semisal pada saat di jalan kosong kita coba tariannya itu dengan motor bodinya sekecil ini, ya menurut saya itu enteng dia larinya teman-teman. Jadi kalau semisal ada yang tanya, bang kenapa motor Satria FU itu bodinya kecil? Ya memang seperti ini teman-teman. Jadi dia bodinya tuh kecil, emang dari sononya, dari pabrikannya tuh memang bodinya kecil teman-teman. Gitu. Oke, itu tadi ya poin ketiga ya. Sekarang kita next ke poin keempat ya teman-teman. Oke. Kelebihan dari motor Satria FU adalah awet teman-teman. Awet maksudnya gimana bang? Oke, di sini saya akan jelasin ya. Di sini kita ambil contoh aja. Motor saya ini dulu saya beli baru, dibelikan orang tua pada tahun 2014 teman-teman. Sesuai dengan tahun motor saya ini adalah tahun 2014. Oke. Sebenarnya motor ini sudah lama banget nggak saya pakai, ada sekitaran 3 tahunan. Karena memang saya waktu ini males makainya, dan kemarin itu
itu saya hidupin lagi teman-teman, dan hitungannya saya semi restorasi teman-teman. Dan hasilnya apa? Setelah 3 tahun nggak saya pakai, motor ini mesinnya masih enak banget. Saya nggak bohong, saya tidak ada beli spare part apapun di area mesin. Mungkin saya sedikit beli spare part di area eksterior aja, seperti ban, karet dan lain-lain, karena memang itu kondisinya udah getas. Tetapi kalau di area mesin ini, mesinnya benar-benar masih segel teman-teman. Tidak ada yang saya bongkar atau saya ganti dalaman mesinnya sama sekali. Dan kenapa saya bisa bilang awet? Ya itu tadi teman-teman, entah kenapa ya motor Suzuki ini perasaan spare partnya tuh awet-awet bro. Kayak motornya tuh tahan banting gitu loh teman-teman. Udah terbukti lah dimanapun motor ini tuh, istilahnya motornya dia itu awet lah, tahan banting dia motornya. Jadi mengapa motor ini bisa saya katakan awet? Ya karena memang gimana ya teman-teman ya, pokoknya motor ini yang penting kalian ngerawatnya bener, itu tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada problem di mesinnya teman-teman. Percaya deh sama saya. Beda lagi kalau semisal kalian itu ngerawatnya itu jorok, atau kalian itu tidak bisa merawat, ya mau motor apapun pasti spare partnya atau cepat akan rusak teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi di sini poin pentingnya, kelebihan yang saya suka dari motor Satria FU itu adalah dari segi kualitas teman-teman. Yaitu apa? Yaitu adalah awet teman-teman. Kalau kalian bisa merawat motor, itu insya Allah pasti motornya pasti akan awet teman-teman. Tidak ada problem. Ya mungkin kalau semisal bagian-bagian yang eksterior, bagian minor itu ya namanya pemakaian ya wajar teman-teman. Tapi kalau semisal Suzuki, ya saya berani jamin motor ini awet teman-teman. Saya aja berapa tahun motor ini nggak saya hidupin. Pertama saya kira itu motornya ini mati teman-teman, tapi alhamdulillah tidak ada kendala sedikit pun teman-teman. Jadi bisa disimpulkan motor ini memang motornya itu awet banget, saya nggak bohong. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Itu tadi adalah beberapa kelebihan yang saya bisa jelaskan ke kalian semua, karena memang ini adalah sesuai dengan pengalaman saya pribadi teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan mengenai motor Satria FU, silakan kalian tulis aja di kolom komentar, atau silakan kalian DM saya aja di Instagram. Itu nanti insya Allah pasti akan saya buatkan kontennya teman-teman. Oke, mungkin segini dulu video untuk hari ini ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum saya akhiri videonya, saya tidak akan lupa mengingatkan kalian semua, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar saya bisa semangat lagi membuat kontennya, dan kalian bisa mendapat notifikasi pada saat saya mengupload video baru seputar motor yang saya pakai teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin segini dulu ya video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya ucapkan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.